Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera bersama kami dari Majelis Jemaat GKS Sababila. Kami akan membacakan penegasan berita jemaat untuk Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 sebagai berikut. Badan Pekerja Harian Jemaat GKS Sababila mengucapkan selamat beribadah versi keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Epata, Nazaret, Bethlehem, dan Gloria, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKS Sababila dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selanjutnya berita pelayanan. Berita pelayanan, pelayan firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Yulianson STH, liturgus oleh Diakon Rapnianto, didampingi penetua diakon lingkungan Gloria, pemain musik, pemandu lagu, dan tim multimedia yang bertugas menggunakan liturgi ibadah hari Minggu GKE model 2 virtual. Jadwal kebaktian lingkungan, kebaktian SPB, kebaktian SPPer, kebaktian SPP SPR, sekolah hari Minggu, kebaktian SPL tidak mengalami perubahan. Dilanjutkan dengan berita keuangan juga tidak mengalami perubahan. Berita lain-lain, ibadah tatap muka akan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli tahun 2021 di Gereja Epata Sababila yang dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pukul 6 WIB, sesi kedua dilaksanakan pukul 8 WIB. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kapasitas ruangan 50%. Selanjutnya berita undangan. Kepada seluruh warga jemaat GKS Sababila di Sababila. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan kasih dan sukacita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari agar kiranya berkenan hadir dalam pernikahan putra dan putri kami, Marni Astati, putri ketiga dari Bapak Kumaidi Lasen almarhum dan Ibu Riani, dengan Supriyanto AMD, putra keenam dari Bapak Besus almarhum dan Ibu Dai almarhum. Resepsi pernikahan Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021 pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah kami, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13, RT 3, Desa Sababila, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pemenuhan hukum adat Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021 pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah kami, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13, RT 3, Desa Sababila, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 19 Juni
tahun 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Epata, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan ucapan syukur, ibadah ucapan syukur, Sabtu tanggal 19 Juni tahun 2021 pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah kami Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13, RT 3, Desa Sebabilah, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Atas kehadiran dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam sukacita keluarga kami, maka kami ucapkan terima kasih. Keluarga Bapak Kumiaidi Lasen almarhum dan Ibu Riani, keluarga Bapak Besus almarhum, Ibu Dai almarhumah Marni dan Suprianto, turut mengundang seluruh keluarga mempelai. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKS Sebabilah, terkhususnya pada bulan ini, yaitu bulan Juni tahun 2021. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama seluruh warga jemaat kami mengucapkan selamat melayani. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekian berita jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama keluarga di rumah, selayaknya kita akan beribadah di dalam gereja. Dan kita memasuki ibadah. Bapak, Ibu, sedang jemaat sekalian, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita muji nama Tuhan dari NKB nomor 3, bait pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari Perangkap Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama. Seindah sirah disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur dan mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam Yesus Kristus, kembali kami datang hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat pernyataan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang kami lewati. Jika pada saat ini kami masih dilanda pandemi COVID-19 ini Bapak, namun kami masih dimampukan untuk melayani jemaat-Mu walaupun secara virtual pada pagi hari ini. Allah Bapa Surgawi, Allah kami kenakan panggilan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas bimbingan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan Bapak Pendeta dan pengurus lingkungan Gloria serta semua yang mendukung pianis dan pengarah song leader. Kiranya Engkau berkati, Engkau ampuni kami semua ya Bapak, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Pada saat ini ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan, kami serukan dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini, Minggu 13 Juni 2021, yaitu diambil dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai yang ke-11. Dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Yang kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Ayat keempat, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami dan memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain.
Waktu mereka berkata, kami ulangi, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada, kami ulangi, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 57 bait yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman, dan arahkan ajar-Mu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, puji dan syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah. Pada kesempatan di minggu pagi hari ini kembali kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, mari Kau kuasai hati dan pikiran kami, agar kami selalu boleh dipimpin dan disertai untuk bagaimana kami memberlakukan atau mengerjakan kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu senantiasa boleh menguasai kehidupan kami, menuntun, memimpin dan menyertai kehidupan kami di dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai 15 dengan perikop
harta rohani dalam bejana tanah. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nas 2 Korintus pasal 4 ayat 13 dan sampai dengan 15 ini tentunya berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menyatakan kehidupannya kepada jemaat Tuhan di Korintus dengan maksud supaya hal ini menjadi sebuah penyemangat di mana Paulus menjelaskan ataupun menceritakan bagaimana di dalam setiap karya dan pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil yang ia kerjakan, tentu semuanya tidak terlepas dari kasih karunia dan pertolongan kuasa kasih Tuhan. Hal ini ia sampaikan untuk bagaimana ia memberikan sebuah semangat kepada jemaat Tuhan agar mereka tetap berpegang teguh di dalam keimanan mereka kepada Tuhan Yesus. Paulus berusaha keras untuk bagaimana ia menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada jemaat yang ia bangun, supaya mereka tetap berpegang teguh. Karena pada saat zaman Paulus ini tentu ada banyak tantangan, di antaranya adalah bagaimana ada pengajaran-pengajaran palsu dan juga banyak hal yang menjadi sebuah tantangan sehingga dapat merusak dari keimanan jemaat Tuhan pada saat itu. Sehingga di sini Paulus memandang perlu bagaimana ia menceritakan bahwa dirinya semula sebagai penganiaya jemaat, namun ia telah dipakai oleh Allah untuk menjadi pelayan pemberita Injil. Dan inilah yang menjadi sebuah nilai yang ingin ia tanamkan kepada jemaat Tuhan agar mereka tetap bersemangat untuk menyatakan iman mereka, berpegang teguh di dalam iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada saat ini ia menyatakan bagaimana kehidupannya tentunya didukung oleh kasih karunia Allah. Ia diperlengkapi dengan kasih karunia Allah sehingga banyak jiwa mengenal Kristus, banyak jiwa diselamatkan, sehingga dengan hal itu seperti dikatakan dalam ayat yang ke-15, banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ia tidak memandang bahwa dirinya lah yang mengakibatkan orang menjadi percaya, namun ia percaya semua yang terjadi adalah karya Tuhan Allah yang melalui perantaraan dirinya sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sehingga nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Hal inilah yang menjadi sebuah nilai penyemangat bagi jemaat Tuhan, terkhususnya di jemaat Korintus, agar mereka tetap memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak jatuh di dalam pengajaran-pengajaran ajaran sesat ataupun ajaran-ajaran palsu yang disampaikan, yang juga berkembang pada saat itu dalam konteks zaman Paulus tersebut. Namun Paulus tetap mengarahkan mereka untuk bagaimana mereka fokus terhadap iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian nama Tuhan selalu dipermuliakan dan mereka boleh menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang kemudian ditularkan di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Meskipun berbeda konteksnya, pada masa sekarang ini kita diterpa dengan berbagai macam tantangan juga, yaitu salah satunya pandemi COVID-19 ini, yang tentunya berpotensi dapat melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Namun setidak-tidaknya melewati persekutuan, peribadahan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu melengkapi
memperlengkapi kita melewati kasih karunia-Nya dengan kemurahan Allah. Kita boleh dikuatkan, diteguhkan meskipun kita diterpa dengan berbagai macam tantangan, cobaan dan godaan di dalam kehidupan kita sebagai umat atau orang-orang percaya. Sebagaimana orang-orang percaya pada zaman Paulus seringkali diterpa dengan berbagai tantangan dan cobaan, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini, kita pun tidak terlepas dari berbagai macam tantangan, godaan dan pencobaan ataupun pergumulan kehidupan. Namun semuanya itu adalah bagian dari sebuah proses kehidupan yang senantiasa terus-menerus membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu boleh menyatakan iman kita menjadi pribadi yang selalu boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, menjadi jemaat yang misioner, yaitu jemaat yang bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita, sebagaimana misi strategis Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu mewujudkan jemaat yang misioner, jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Dan dengan semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita untuk dapat selalu mengerjakan pelayanan kasih, pekerjaan baik Tuhan, pemberitaan kabar baik di dalam setiap tantangan, keadaan ataupun situasi yang melanda kehidupan kita. Tentunya kita selalu mengharapkan bagaimana kuasa kasih Tuhan turut bekerja memperlengkapi kita agar kita selalu boleh diberikan kesehatan, kekuatan serta kemampuan di dalam menjalankan tugas penata layanan, tugas pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan kita umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Sebelum doa syafaat, terlebih dahulu kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang akan disampaikan Penetua Diakon bersama dengan pendeta, dalam hal ini pengurus lingkungan Gloria Jemaat GKI Sawabilah. Waktu dan kesempatan kami sediakan. Aku
Marilah kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kembali kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh menguatkan iman dan pengharapan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa hidup dan kehidupan kami selalu boleh diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, dan termasuk di dalamnya situasi sulit harus kami hadapi dan kami lewati di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya dalam setiap keadaan dan situasi apapun yang kami hadapi, Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu boleh turut campur tangan, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kiranya kuasa kasih Tuhan senantiasa boleh memperlengkapi kehidupan kami, agar kami selalu boleh taat dan setia mengerjakan tugas pemberitaan kabar baik Tuhan, tugas kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini ya Allah. Biarlah kuasa kasih Tuhan senantiasa boleh memperlengkapi para pekerja gereja Tuhan, terutama bagi kami para hamba-hamba-Mu, para penetua dan diakon. Biarlah kami selalu boleh diberikan kesehatan, diberikan kekuatan serta kemampuan di dalam kami menjalani ataupun mengerjakan tugas pelayanan pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kehidupan jemaat Tuhan dalam setiap usaha, tugas dan pekerjaan, tanggung jawab yang mereka kerjakan. Biarlah berkat demi berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera selalu boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi maupun sebagai keluarga Kristen. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudari kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terkhususnya kami menyerahkan ibu kekasih, Ibu Darayanti atau Ineh Nora yang berulang tahun yang ke-47 tahun. Kami serahkan kehidupan Ineh Nora dan juga jemaat lain yang berulang tahun. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh mengiringi setiap perjalanan langkah juang kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari kekasih kami. Dan juga kami serahkan jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami mohon Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau memberkati setiap pengobatan yang diberikan sehingga mereka boleh dipulihkan secara sempurna melewati cara Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kiranya Engkau selalu boleh pakai Gereja Kalimantan Evangelis sebagai sarana, alat kesaksian, pemberitaan kabar baik di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan selalu boleh pakai kehidupan kami para pekerja gereja Tuhan untuk selalu boleh setia dan taat mengerjakan tugas pelayanan kesaksian di dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap rencana harapan kami ke depan. Biarlah Tuhan turut bekerja, Tuhan menyertai setiap rencana pekerjaan kami ke depannya, sehingga semuanya boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, terlebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan kami, keluarga-keluarga Kristen. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa boleh terjadi atas kehidupan kami umat-Mu. Ini doa dan pengharapan kami Allah yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat yang ke-38. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami.
Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan nyanyi dari NKB nomor 133 bait pertama dan bait yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terpilih. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.